Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah. Salam dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita. Dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita awali majelis kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masih bersama saya Arsal Syah dalam program kita I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu di antara wujud kita mencintai diri kita adalah dengan cara mencintai orang-orang yang mencintai kita. Mencintai orang-orang yang mencintai kita sesungguhnya sama seperti halnya kita mencintai diri kita. Sehingga apapun yang kita lakukan terhadap orang yang kita cintai, maka sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu untuk diri kita. Jika baik yang kita lakukan untuk yang kita cintai, maka itu berarti kita melakukan yang baik untuk diri kita. Pun begitu dengan sebaliknya. Di antara orang-orang yang kita cintai, tentu ada dimensinya atau orang-orangnya ada cukup banyak. Dia bisa anak kita, dia bisa istri kita, dia bisa saudara kita. Namun pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang orang yang kita cintai, di antara mereka yang paling kita cintai, yaitu orang tua kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kenapa ini menjadi penting? Karena kita menyaksikan, kita mendengar berita, baik itu di media TV ataupun di media sosmed gitu ya, tentang bagaimana porak-porandanya hubungan antara orang tua dengan anak ya kan, di negeri kita. Ada satu peristiwa di mana seorang anak menuntut orang tuanya yang sudah tua, yang sudah renta, dengan alasan karena orang tuanya dianggap mencuri harta anaknya. Lalu kemudian sampai ke pengadilan. Di dalam berita yang lain disiarkan tentang bagaimana seorang ayah ataupun ibu atau orang tua yang membunuh anaknya, menyakiti anaknya, menganiaya anaknya. Dan masih banyak berita-berita lain yang menunjukkan adanya bukan hanya ketidakharmonisan, tapi betapa rusak, parah, dan porak-porandanya hubungan interaksi antara dua pihak ini, ya kan, orang tua dengan anak. Relasi yang seharusnya menjadi relasi yang mulia, tapi kemudian relasi itu menjadi relasi yang menakutkan, ya kan, menyeramkan, bahkan bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Maka pada kesempatan ini, sahabat Asa TV, saya hendak menyampaikan bab tentang bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Kenapa pilihannya adalah berbakti kepada orang tua? Karena setiap kita pasti pernah dan akan selalu menjadi yang namanya anak. Sementara tidak semua orang bisa mampu menjadi orang tua. Karena apa? Karena ada orang mungkin yang belum sempat dia memiliki anak, dia sudah meninggal dunia. Atau mungkin dia menikah tapi dia tidak mempunyai anak. Atau mungkin dia sebelum menikah, dia sudah meninggal dunia, dan lain sebagainya. Tapi ketika bicara sebagai anak, maka semua kita, setiap kita ketika dilahirkan di muka bumi ini, maka pada saat itu kita menyandang status sebagai anak. Bahkan, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah tua pun, ketika rambut kita sudah memutih, janggut kita sudah memanjang dan memutih, gigi kita sudah mulai tanggal satu persatu, kulit kita sudah mulai keriput, bahkan di saat seperti itu pun
status kita sebagai anak itu masih melekat pada diri kita. Sekalipun orang tua kita sudah tiada. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat kita lupa. Ketika kita sudah menjadi orang tua, seakan-akan tangan kita itu hanya menunjuk kepada anak kita dalam urusan berbakti. Kenapa? Saya orang tua dan kamu nak adalah anak, maka kamu harus berbakti kepada ayah, kepada ibu. Tapi kadang-kadang seringnya kita lupa, setua apapun kita, sekalipun kita sudah menjadi orang tua bagi anak kita, bahwa status kita sebagai anak dari orang tua kita itu tidak pernah lepas, tidak pernah putus, dan tidak pernah hilang. Sehingga kita tidak hanya menuntut bakti anak kita, tapi kita juga menuntut diri kita untuk berbakti. Bahkan, sahabat Asa TV, bagaimana bakti kita kepada orang tua kita, itu akan menjadi penentu dari bagaimana bakti anak-anak kita kepada kita. Kenapa bisa begitu? Ya, karena anak kita menyaksikan langsung dengan mata kepalanya bagaimana bakti kita kepada orang tua kita. Dan mereka akan menduplikasi bagaimana perilaku kita terhadap orang tua kita, maka itulah yang akan diduplikasi olehnya menjadi perilaku dia kepada kita. Atau setidaknya, kalaupun dia tidak menduplikasinya, tapi apa yang kita lakukan, bagaimana sikap kita kepada orang tua kita, itu akan menjadi catatan di dalam pikirannya dan di dalam hatinya. Ayah saya, ibu saya, perilakunya seperti ini kepada orang tuanya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita, jika kita menginginkan anak kita berbakti kepada kita, maka kitalah yang terlebih dahulu untuk berbakti kepada orang tua kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, bakti itu tidak hanya sebatas pada saat orang tua kita masih hidup. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya perintah untuk berbakti itu bukanlah perintah yang dibatasi kan dengan dimensi waktu, dimensi keadaan, atau bahkan dimensi alam. Dimensi waktu artinya waktu kecil dengan berbakti, tapi setelah tua misalnya lantas tidak berbakti. Tidak dibatasi dengan itu. Atau bahkan dimensi alam. Ketika kita masih di alam dunia, sementara orang tua kita sudah di alam barzah, lantas kemudian apakah terputus? Tidak. Nah, dalam bab inilah kita akan membincangkan itu. Di dalam Al-Quran, saya akan menjadikan satu buah ayat dan satu buah hadis Rasulullah SAW menjadi basic atau landasan di dalam pembahasan kita pada hari ini. Satu buah ayat yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 23, di mana Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, dan apa? Wa qadha itu kan artinya ketetapan. Dan adalah ketetapan Rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu illa iyyah. Nah, ketika kita bicara ketetapan, biasanya ketetapan itu menjadi dasar dari sebuah perintah. Kalau kita ingat gitu ya, dalam bahasa undang-undang itu kan biasanya gitu memperhatikan bla 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 bla, menimbang A B C D, kan, menetapkan. Setelah menetapkan, maka kemudian memutuskan. Dan ketika sudah diputuskan, berarti dia menjadi perintah. Tapi perintah itu lahir dari sebuah ketetapan. Maka ketika disebutkan kalimat waqadha gitu ya, dan waqadha rabbuka, dan adalah ketetapan Tuhanmu, berarti apa? Itu adalah perintah. Itu adalah perintah dari Allah. Dan waqadha rabbuka, dan Allah atau Tuhanmu telah memerintahkan.
alla ta'budu illa iyyahu. Agar kita itu ya kan jangan menyembah la ta'budu illa kecuali iyyahu, selain kepada Dia. Ya Allah memerintahkan kita untuk tidak menyembah, tidak bersujud, ya, tidak berbakti, tidak apalah sebut ya kan kesamaan kata dari kata menyembah itu, kecuali kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan selain Dia tidak memerintahkan kita untuk menyembah kecuali kepada Dia, namun Dia juga memerintahkan kita ya kan, untuk berbuat baik. Wabil walidaini ihsana, ya kan? Dan kita diperintahkan untuk ya kan, kepada kedua orang tua kita itu berbuat ihsan. Sahabat Asa TV, wabil walidaini, antara menyembah Allah dengan berbakti kepada orang tua itu dihubung dengan kata sambung wa. Kata sambung wa itu bisa menyatakan bahwa ada kesetaraan antara yang sebelum wa dengan yang setelah wa. Ada kesamaan bobot, atau menunjukkan bahwa dia adalah dua pekerjaan yang berlangsung di waktu yang bersamaan, namun berurutan. Maka begitu pula lah ketika kita bicara tentang dua hal ini, yaitu beribadah, menyembah, tunduk, sujud kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Kenapa? Disebut punya kesamaan bobot, ya, karena beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua, ya kan? Itu tidak bisa yang satu meniadakan yang lainnya. Maka dalam satu riwayat misalnya Rasulullah mengatakan, ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ridha Allah itu ada di dalam ridhanya orang tua, dan murka Allah pun ada di dalam murkanya orang tua. Maka berarti keridhaan Allah itu akan kita dapat kalau orang tua kita ridha. Sebaliknya, kemurkaan Allah akan menimpa kita kalau orang tua kita murka. Sehingga apa? Ridha orang tua itu tidak bisa diabaikan jika kita ingin mengharapkan ridha Allah. Maka berarti bakti kita kepada orang tua juga tidak bisa diabaikan jika kita ingin dianggap berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dua sisi koin yang tidak bisa dihilangkan, begitulah antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ketika orang beribadah kepada Allah tapi dia tidak berbakti kepada orang tua, jangan harap dia akan mendapatkan kebaikan. Jika seseorang berbakti kepada orang tua tapi tidak menyembah kepada Allah, jangan harap baktinya itu akan membuahkan kebaikan untuk dirinya. Kita sudah familiar dengan kisah Alqamah. Dan di ujung dari kisah Alqamah itu, ketika orang tuanya atau ibunya memaafkan, dan ketika dia dimakamkan, maka di saat pemakaman itulah maka Rasulullah berkata kepada kaum muslimin yang hadir pada saat itu, wallahi, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sedikit pun kebaikan kalian jika kalian mati dalam keadaan tanpa mendapatkan ridha dari orang tua kalian. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, bobotnya dan sama, saling melengkapi, bukan saling melengkapi, tapi yang satu tidak bisa menegasikan dan meniadakan yang lain. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin
jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia, inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya dalam program I Love Monday, I Love Myself. Kita lanjutkan apa yang kita bahas tadi. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bahwa bukan hanya memiliki bobot yang sama antara berbakti kepada orang tua dan beribadah kepada Allah, kan? Bukan hanya punya kesetaraan yang tidak bisa saling menghilangkan, bahkan juga memiliki bobot yang sama. Tapi juga ini menunjukkan bahwa dua sikap ini, dua perbuatan ini adalah dua perbuatan yang harus dilakukan bersamaan. Di saat kita beribadah kepada Allah, di saat kita berbakti kepada Allah, maka di saat itu pula kita harus berbakti kepada orang tua. Artinya apa? Dia ada di dalam masa yang sama. Ada di dalam dimensi yang sama. Di saat kita hidup, bahkan di dalam ibadah yang sama. Di saat kita sholat, kita berbakti kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah. Selesai sholat, kita berdoa. Berdoa kita juga wujud bakti dan ibadah kita kepada Allah. Tapi di dalam doa itu, ada wujud bakti kita kepada orang tua dengan cara apa? Setelah kita, ini makanya di antara adab ya, adab dalam berdoa itu kan, satu, kita sadar bahwa kita punya banyak dosa. Dan dosa itu bisa menjadi sekat-sekat penghalang dari terkabulnya doa. Maka sebelum berdoa, hilangkan sekat penghalang itu. Caranya apa? Beristighfar. Maka biasanya kan begitu ya, ketika kita mau berdoa bersama-sama itu kan mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Setelah itu, baru kemudian kan, kita memuji. Memuji siapa? Memuji Allah yang kepadanya kita akan meminta. Karena berdoa itu kita meminta kepada Allah. Maka apa? Pujilah dulu yang hendak kita minta itu. Karena kita berharap bahwa apa yang kita minta itu adalah permintaan yang penuh dengan kesantunan, kesopanan, tapi juga permintaan yang kita harapkan dia akan mudah terkabulnya. Maka kita mau minta sesuatu kepada orang saja, kan kita harus PDKT dulu kepada orang tersebut. Kita baik-baiki orang itu, agar peluang apa yang kita minta diberikan itu lebih besar. Apalagi kepada Allah. Maka setelah astaghfirullahaladzim, 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 hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Dan bentuk pujian apapun selain itu, intinya apa? Kita memuji Allah dulu yang kita akan meminta kepadanya. Setelah itu apa? Setelah memuji Allah, maka kita berselawat kepada orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga manusia yang paling kita cintai. Kan? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu apa? Setelah itu baru kemudian kita berdoa, dan di dalam doa itu kan adalah yang awal, berdoalah untuk orang tua kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adab berdoa begitu. Ya. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita berdoa itu kita berbakti kepada Allah, tapi di saat kita sedang beribadah berbakti kepada Allah, disitulah kita juga menunjukkan bakti kita kepada orang tua. Di dalam saat yang sama, di dalam waktu yang sama. Tapi bukan hanya itu. Ketika Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik, berbaktilah, ya kan? Atau berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Namun kadang-kadang ketika Allah sebut di situ kalimatnya ihsan, dengan berbuat ihsan.
Namun kadang-kadang ya kan, mungkin untuk memudahkan hanya diterjemahkan dengan makna berbuat baik. Padahal sahabat Asa TV, ketika kita bicara tentang ihsan, ya, ada seorang ulama yang mengatakan bahwa ihsan itu maknanya dua. Yang pertama hasan, yang kedua ahsan. Dan ketika bicara hasan artinya baik, ahsan itu artinya lebih baik. Berarti kita dikatakan berbuat ihsan kepada orang tua, kan? Maka misal hari ini kita telah berbuat baik kepada dia, maka besok berbuatlah yang lebih baik lagi ketimbang yang hari ini kita lakukan. Lusa berbuatlah lebih baik lagi ketimbang yang kemarin kita lakukan, yang sehari sebelumnya kita lakukan. Seminggu kemudian berbuatlah lebih baik lagi. Sebulan kemudian berbuatlah lebih baik lagi. Sehingga kebaikannya bukan hanya kebaikan yang flat, yang rata dari ujung ke ujung, di situ saja. Walau berbuat baik flat sekalipun itu sudah baik. Tapi baru memenuhi kategori hasannya. Belum memenuhi kategori ahsannya. Agar kategori hasan dan ahsan itu terpenuhi, sehingga dia sempurna menjadi kata ihsan, maka berbuatlah baik yang seiring dengan berjalannya waktu, kebaikan kita terus bertambah. Maka ketika itu, kita sudah memenuhi perintah Allah untuk berbuat ihsan, bukan sekedar berbuat hasan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini, Al-Isra ayat 23 ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya untuk berbakti kepada orang tua kita. Bahkan kedudukannya ya kan disetarakan bersamaan dengan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, mari kita bertanya, bagaimana bakti kita kepada orang tua kita hari ini? Itu yang pertama. Satu ayat menunjukkan betapa pentingnya hal. Nah, tapi sekali lagi di ayat itu pun tidak disebutkan bahwa berbakti itu hanya pada saat ketika mereka masih hidup. Ketika mereka sudah mati, sudah meninggal dunia, lantas kemudian terputus bakti kita. Tidak disebutkan. Di situ disebutkan kita diperintahkan berbakti kepada mereka. Bahwa batasnya ketika kita sudah mati, kita tidak bisa berbakti lagi, iya. Tapi ketika kita masih hidup, namun orang tua kita sudah meninggal, maka bakti kita belum terputus. Sehingga alam barzah yang menjadi pemutus antara kita dengan dia pun itu bisa ditembus dinding barzah itu dengan bakti-bakti kita kepada mereka. Dan ini dikuatkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Ya kan? Bahkan ya kan, hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, oleh Imam Al-Hakim, dan juga oleh Imam Az-Zahabi. Ini semua nama-nama yang saya sebutkan dari Abu Daud, Ibnu Majah, yang meriwayatkannya adalah dua imam besar di dalam ilmu hadis. Dua orang penulis kitab hadis, yaitu kitab Sunan, yang mensahihkannya Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Hibban, Imam Az-Zahabi. Itu juga adalah nama-nama para ulama-ulama besar dalam bidang ilmu hadis. Ketika mereka mensahihkannya, berarti ini hadis bukan kaleng-kaleng. Walaupun tidak ada hadis yang kaleng-kaleng ya. Tapi artinya dia bukan hadis dhaif gitu. Bahwa ini hadis adalah hadis yang sahih. Maka berarti ada tuntutan kuat ya kan, kepada kita untuk menghidupkan hadis itu. Bagaimana bunyi hadis itu? Hadis ini didapat dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Dia berkata, apa kata dia? Baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun min Bani Salimah faqal. Jadi ketika kami kata Abu Usaid, ketika kami sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang
ya kan, seseorang laki-laki dari Bani Salimah. Dan ketika dia datang, baru saja dia duduk, dia langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang dia tanyakan? Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un. Apakah aku masih bisa berbakti? Apakah masih bisa berbakti kepada orang tuaku, kedua orang tuaku, ya kan? Dengan apapun bentuknya, ya kan? Masihkah bisa, ya kan, kita, ya kan, untuk berbakti kepada orang tua kita, ya kan? Ba'da mautihima, setelah mereka wafat, setelah mereka mati. Itu pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, apakah aku masih bisa berbakti kepada kedua orang tuaku di saat kedua orang tuaku itu sudah meninggal dunia? Lalu Rasulullah mengatakan, "Na'am." Ya kan? Oh, bisa. Jawaban ini menegaskan kepada kita bahwa kematian orang tua kita tidak menjadi pemutus bakti kita kepada mereka. Lalu apa saja bentuk baktinya? Kita akan jelaskan dan teruskan di segmen yang berikutnya. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama saya Arsal Shah dalam program I Love Monday, I Love Myself di dalam Asa TV. Tadi di segmen yang kedua saya menyebutkan hadis Rasulullah SAW, yaitu ketika salah seorang laki-laki dari Bani Salimah datang menemui Rasulullah, kemudian dia bertanya, apakah aku masih bisa berbakti kepada orang tuaku di saat kedua orang tuaku sudah wafat? Lalu Rasulullah mengatakan, ya, ada atau bisa. Apa saja atau bagaimana sajakah cara berbakti itu? Maka Rasulullah menyebutkan di dalam hadis ini 5 cara. 5 cara kita berbakti kepada orang tua kita, kan, sekalipun dia sudah tiada. Yang pertama kata Rasulullah, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima. Bukan maknanya as-salatu bukan berarti salat, ya kan? Tapi makna salat itu secara bahasa, ya kan, artinya adalah doa. Maka ketika disebut as-salatu alaihima adalah mendoakan keduanya atau berdoa, ya kan, atas mereka, atas keduanya. Jadi kita mendoakan mereka, mendoakan orang tua kita. Itulah cara berbakti yang pertama, sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Dia tidak hanya bisa dilakukan pada saat mereka masih hidup, tapi saat mereka sudah meninggal dunia pun kita bisa melakukannya. Bahkan sahabat Asa TV, satu hadis yang sangat kita kenal karena sering kita dengar atau bahkan kita hafal, ya kan? Hadis yang biasanya seringnya itu disampaikan ketika ada acara akikah, ya, akikahan atau akikahan dalam bahasa kita. Yaitu hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, idza mata ibni Adam inqata'a a'maluhu illa min thalathin. Ketika atau jika mati anak Adam, maka terputuslah bagi dirinya, ya kan, segala hal.
artinya dia sudah tidak bisa lagi beramal. Jadi amalnya itu terputus. Ya, kalau amalnya masih kurang semasa hidup, kalau dia mati udah nggak bisa dia tambahin. Jika ada yang buruk-buruk pernah dia lakukan, nggak bisa dia perbaiki, nggak bisa dia hapus. Ya sudah, take it for granted. Ketika dia sudah mati, selesai. Jadi kesannya di awal ini Rasulullah ingin mengingatkan, maka umatku, hati-hati kalian dengan hidup kalian. Karena begitu kalian mati, kalian tak punya lagi kesempatan untuk menambah, memperbaiki, atau menghilangkan. Itu dipotong kalimat pertamanya, mengingatkan. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan di lanjutannya, illa, kecuali. Nah, ini jadi kabar gembira. Diperingatkan dulu, baru setelah itu dikasih kabar gembiranya. Illa min salasin. Kecuali 3 hal saja. Ya. Selain 3 hal ini putus. Tapi 3 hal ini terus nyambung. Ya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, as-sadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama hadis, oleh Imam Muslim diriwayatkan, oleh Tirmizi diriwayatkan, oleh An-Nasa'i, oleh Ashabus Sunan itu meriwayatkan. Nah, tadi yang saya sebutkan lafaz dari Imam Muslim. Sadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bi waladin salihin yad'ulah. Jadi 3 yang tidak terputus ketika mati seorang anak Adam. Salah satunya adalah waladin salihin yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan kedua orang tua. Artinya apa? Doa anak itu nggak putus. Dia bisa menembus dalam tanda petik alam barzakh, di mana orang tua kita berada yang sudah meninggal. Doa yang kita panjatkan itu akan memberikan manfaat untuk mereka sekalipun mereka sudah berbaring di alam barzakh, di alam kuburnya. Doa yang dipanjatkan oleh anak-anak itu, apapun bentuk doanya, maka doa itu akan memberikan manfaat untuk mereka. Jika seandainya orang tua kita sedang disiksa di alam kubur, maka jika doa kita adalah memohon agar Allah meringankan azab untuk mereka, maka insya Allah doa itu akan memberi manfaat kepada mereka, mungkin akan menjadi peringan dari azab yang mereka terima di alam kuburnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Bahkan doa itu bisa menjadi penambah nikmat yang mereka dapatkan di alam kuburnya. Atau bahkan bisa menjadi pengubah azab menjadi nikmat. Karena doa itu adalah kekuatan orang-orang yang beriman. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, berdoalah untuk orang tua kita. Ketika mereka telah wafat, perbanyaklah doa itu. Kenapa? Karena mereka tak mampu lagi menolong diri mereka. Hanya kitalah yang bisa menolong mereka dengan doa-doa kita. Yang itu dijamin oleh Rasulullah SAW. As-salatu alaihim. Doakan mereka. Dan mendoakan bukan hanya sekali mendoakan, tapi doakanlah setiap saat. Ya setidaknya setiap ba'da salat, iringkan doa untuk mereka. Jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan, di antara adab berdoa itu, sebelum kita berdoa untuk diri kita, berdoalah untuk mereka. Nah, tapi sahabat Asa TV, sebagaimana hadis yang tadi juga saya sebutkan, bahwa waladin salihin yad'ulah, yang akan mendoakan orang tua itu ya anak saleh. Kalau nggak saleh, dia nggak bisa mendoakan, nggak akan bisa dan nggak akan mau untuk mendoakan orang tuanya. Maka artinya apa? Orang tua, jika dia ingin didoakan oleh anaknya setelah dia mati nanti, maka dia punya tuntutan, punya kewajiban untuk menjadikan anaknya saleh.
Dan ketika anaknya salih, maka kesalehan anaknya itu bukan hanya bermanfaat untuk diri anaknya, tapi akan akan memberikan manfaat kepada dirinya. Di saat dirinya tak lagi mampu melakukan apapun, yaitu ketika sudah mati. Sehingga apa, sahabat Asa TV, ini saling timbal balik. Anak salih hanya anak salih yang akan mendoakan orang tuanya. Tapi orang tua kan punya tuntutan untuk menjadikan anaknya salih sehingga dia mendapatkan doa dari anaknya tersebut. Tapi jika orang tua tak mampu, kan, ketika hidupnya dia tidak mendidik anaknya menjadi anak salih, jangan berharap akan mendapatkan doa dari anaknya. Karena apa? Karena jika anaknya tidak salih, maka anak itu tidak akan mau atau mampu untuk mendoakan kedua orang tua. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dan mendoakan setiap saat, setidaknya setiap ba'da salat wajib lah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak saleh itu adalah anak yang sadar dengan dirinya, dan kesadaran dia akan dirinya akan membuat dia pun berdoa untuk dirinya. Dan karena dia sadar dirinya, dia berdoa untuk dirinya, maka dia akan mendoakan orang tua. Artinya apa, sahabat Asa TV? Mustahil rasanya. Ya, kalaupun tidak mustahil, mungkin susah lah gitu. Susah untuk apa? Susah mengharapkan orang yang tidak mendoakan dirinya untuk mendoakan orang lain. Bagaimana mungkin dia akan mendoakan orang lain sementara dia sendiri tidak peduli dengan dirinya sehingga dia tidak mendoakan dirinya. Karena doa itu, ketika seseorang berdoa, sesungguhnya dia peduli. Jika dia mendoakan dirinya, berarti dia peduli pada dirinya. Sebab apa? Dia sadar bahwa ada banyak hal yang tidak mampu dia lakukan dan dia dapatkan kecuali dengan bantuan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan semua yang dia harapkan hanyalah Allah. Maka dia berdoa, dia meminta kepada Allah. Jika dia tidak sadar itu, sehingga dia tidak berdoa kepada Allah, dia tidak mendoakan dirinya kepada Allah, maka bagaimana mungkin dia bisa sadar dan mau mendoakan orang lain, sekalipun orang lain itu adalah orang tuanya. Wong dirinya sendiri yang dia rasakan, ya, dia tahu, yang akan kalau nikmat merasakan nikmat, kalau pahit dia merasakan pahit, kalau butuh dia merasakan kebutuhan itu. Sementara untuk kebutuhannya sendiri dia nggak mau minta, dia nggak mau doa. Lah bagaimana dia mau minta untuk kebutuhan selain dirinya? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan satu di antara doa yang diajarkan Allah di dalam Quran, di dalam surat Al-Isra ayat ke-24, Allah mengatakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah kepada Allah untuk orang tua kita dengan doa apa? Ya Allah, rahmati, sayangi, limpahkan, berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka memberikan kasih sayangnya, menunjukkan kasih sayangnya kepada kami ketika kami di waktu kecil. Kita dewasa, orang tua kita sayang. Ya. Tapi di antara rangkaian waktu kasih sayang orang tua kita kepada kita, maka kasih sayang terbesar itu adalah ketika kita masih kecil. Dijaga betul, dirawat betul. Jangankan musibah, jangankan kecelakaan yang berat, bahkan gigitan nyamuk kecil pun dihindarkan dari kita. Dia menjaga kita. Maka doa kita minta kepadanya agar Allah, kita minta kepada Allah agar Allah menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Sehingga apa? Allah akan benar-benar menjaga mereka seperti penjagaan, bahkan lebih daripada penjagaan orang tua kita kepada kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita akan sambung di segmen yang terakhir nanti.
Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Profile, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di segmen yang terakhir dalam program I Love Monday, I Love Myself bersama saya Aksam Syah. Di segmen yang keempat ini saya akan tuntaskan pembahasan kita, sekaligus nanti saya akan memberikan satu simpulan besar sehingga mudah-mudahan kaji kita pada pagi ini atau pada hari ini, kaji kita pada hari ini menjadi kaji kita yang memberikan manfaat untuk kita, sehingga bukan hanya ngaji akal, tapi juga ngaji hati dan ngaji amal. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah yang pertama, kita masuk yang kedua. Ya kan? Cara berbakti kepada orang tua saat mereka sudah wafat. Kata Rasulullah, wal istighfaru lahuma. Wal istighfaru lahuma. Mintakan ampun untuk keduanya. Jadi setelah kita mendoakan mereka, mintakan ampun untuk mereka. Balik lagi, hanya anak salih yang akan mintakan ampun untuk orang tuanya. Kenapa? Karena anak salih lah yang tahu apa itu dosa. Anak salih itulah yang tahu betapa menakutkannya dosa. Anak salih itulah yang tahu apa dampak buruk dari dosa itu di dunia maupun di akhirat. Dan ketika dia tahu itu, maka anak salih yang mencintai orang tuanya, dia tak ingin orang tuanya disentuh oleh apapun yang menyakiti mereka. Jika mereka ketika masih hidup mungkin pernah atau bahkan banyak berbuat dosa. Dan kita tahu, kan orang tua kita masih belum sholat dengan baik, gitu, masih lalai dalam sholatnya. Baca Qur'annya masih sedikit, masih kurang, masih terbata-bata. Ya kan? Masih pelit, masih bakhil, ya kan? masih banyaklah kekurangannya. Maka ya kan? Kita tahu bahwa itu akan berdampak buruk kepada mereka di alam kuburnya, bahkan di akhiratnya nanti. Dan karena cinta kita, karena kesalehan kita yang menyayangi mereka, kita akan minta, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Jangan biarkan api nerakamu, jangan biarkan cambuk malaikatmu menyentuh kulit mereka. Ampuni mereka, ya Allah, maafkan mereka. Sakit yang mereka rasakan, sakit pula kami rasakan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, bagaimana mungkin jika seseorang dia saja tak peduli dengan dirinya, dia tak peduli dengan dosanya, sehingga dia tidak pernah minta ampun kepada Allah, lantas dia bisa minta ampun untuk orang lain? Hampir mustahil rasanya. Maka hanya orang yang meminta ampun kepada Allah untuk dirinya lah yang mampu dan bisa memintakan ampun kepada Allah untuk orang lain, terlebih dia adalah orang tuanya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang-orang yang selalu sadar dengan kesalahan dan dosa kita. Ketika kita sadar dengan kesalahan dan dosa kita, kita akan minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita. Ketika kita minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita, maka sensitivitas akan rasa salah itu kuat di dalam diri kita. Dan pada saat itu, kita akan peduli kepada orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Maka kemudian kita akan memintakan ampun juga untuk mereka. Dan di antara mereka yang kita cintai dan kita sayangi adalah orang tua kita. Maka orang yang mencintai dirinya, dia akan mencintai orang yang disayanginya. Orang yang peduli dengan dirinya, dia akan peduli dengan orang yang dicintainya.
orang yang takut sesuatu yang buruk menimpa dirinya, maka dia pun akan takut jika sesuatu yang buruk itu menimpa mereka yang dicintai. Lalu yang ketiga, sahabat Asatifi, Rasulullah mengatakan, wa infadu ahdihima min ba'dihima. Wa infadu ahdihima. Memenuhi, melaksanakan, menunaikan janji mereka. Janji orang tua kita. Ketika mereka masih hidup, mungkin mereka pernah berjanji. Baik itu janji mereka kepada Allah atau janji mereka kepada manusia. Mungkin mereka pernah bernazar. Ayah ingin bisa berkurban setiap tahun. Sahabat Asatifi. Ayah ingin bisa berkurban setiap tahun. Sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah. Itu mungkin mereka pernah terucap itu. Maka sahabat Asatifi, ketika mereka sudah wafat, cobalah kita menjadi penyambung amalnya. Maka berkurbanlah setiap tahun dan berkurbanlah, libatkan atas nama mereka. Itu kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika Rasulullah berkurban, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad, dan satu di antara keluarganya adalah orang tua. Apalagi orang tua kita adalah orang tua yang punya ikatan iman yang sama dengan kita. Mungkin mereka pernah berkata, atau mereka ingin, ayah sekarang nih sering Jumat, ngasih Jumat berkah, kan sekarang lagi viral nih di mana-mana menjamur. Maka jika perlu lakukan itu terus sekalipun mereka sudah wafat, dan niatkan atas mereka. Inilah yang menjadi salah satu dalil dibolehkannya kita beramal, dibolehkannya kita bersedekahkah, kan, atas nama orang yang sudah wafat, berkurban atas nama orang yang sudah wafat. Atau mungkin mereka pernah punya janji, ya kan, kepada, ya kan, orang lain. Janji itu bisa betul-betul janji, atau janji itu bisa memang komitmen dia. Ada kalau orang Sumatera itu yang namanya paman itu biasanya punya perhatian yang sangat kuat kepada keponakannya. Atau bahkan mungkin orang tua kita, ya kan, dulu ketika hidup, setiap kali panen, misalnya dia di kampung, panen padi, sawahnya, maka kemudian bukan hanya karung beras itu sampai di rumahnya, tapi ada sebagian karung beras itu yang sampai juga di rumah teman-temannya atau di rumah orang kampung lainnya. Itu kan komitmen dia. Dan itu menjadi bagian dari kebaikan mereka. Sambungkan. Teruskan apa yang mereka lakukan. Jika mereka pernah berjanji kepada seorang, penuhi janjinya. Apa yang pernah dijanjikan ayah saya, ibu saya kepada Anda. Oh, dia pernah berjanji misalnya akan menjamin, ya kan, anak dari temannya, ya kan, pendidikannya sampai mungkin selesai di tingkat apa, lakukan. Sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penuhi janjinya setelah mereka wafat. Karena apa? Karena janji itu tidak bisa lagi mereka penuhi ketika mereka sudah meninggal. Jangan sampai janji itu menjadi hutang bagi mereka, tapi jadilah kita orang yang menunaikan hutang-hutang janji mereka setelah mereka wafat. Yang keempat, kata Rasulullah, wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima. Wasilatur rahim, jalinlah hubungan kasih sayang, ikatlah hubungan kasih sayang, atau jalinlah silaturahim. Allati la tusalu illa bihima. Yang silaturahim itu tidak pernah terikat, terjalin, terhubung kecuali oleh mereka. Dan ketika kita bicara silaturahim, kita bicara tentang hubungan keluarga atau kekerabatan, hubungan darah. Baik saudara dekat atau saudara jauh. Siapa saudara ayah kita, saudara ibu kita yang kalau lebaran pasti dia datangi. Maka setelah mereka wafat, setiap lebaran kita datangi.
Siapa saudara dari ibu kita atau ayah kita yang dalam waktu-waktu tertentu, misalnya sebulan sekali, selalu disambangi, ya kan? Dia bertamu ke sana, ya kan? Atau bahkan dia memberikan bantuan kepada saudaranya, maka bertamulah, berikan bantuan untuk saudaranya. Sehingga apa? Saudara-saudara orang tua kita itu, ketika orang tua kita sudah meninggal, mereka tidak merasa bahwa orang tua kita sudah mati. Kalau bahasa Betawinya, ya kan? Apa? Ya kan? Walaupun babak lu udah mati, gue nggak ngerasa babak lu udah mati. Kenapa? Lu tetap datang. Lu anaknya tetap datang. Kalau gaya-gaya orang Betawi itu, babak lu udah mati, tapi gue berasa babak lu mati kan? Lu ada di sini. Sebagaimana dulu dia ada di sini, sekarang lu yang ada di sini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Sehingga apa? Silaturahim yang mereka jalin ketika mereka hidup tidak putus setelah mereka mati. Tetap tersambung oleh kita sebagai penyambung. Itu cara berbakti yang keempat. Yang terakhir, cara berbakti yang kelima, kata Rasulullah, wa ikramu sadiqihima. Muliakanlah sahabat-sahabat orang tua kita. Muliakanlah teman-teman dekat orang tua kita. Kalau saya sering mengistilahkan, siapa sih teman ayah kita yang kalau ada sholat subuh dari masjid, orang tua kita mungkin gak langsung pulang, mampir dulu, dia ngopi pagi dulu, Bang. Siapa teman ngopinya nih? Muliakan mereka. Siapa teman jalannya, teman perjalanannya? Kalau misalnya mau ngaji, berangkat bareng, muliakan teman barengnya itu, teman jalannya. Memuliakan bisa dengan apa? Lagi-lagi bisa dengan kita menziarahinya, ya kan, mendatangi rumahnya, ya kan? Atau bahkan mungkin kita menyantuninya jika mereka adalah orang-orang yang tidak punya. Atau bahkan mungkin menyayangi anaknya, membantu sekolah anaknya, dan segala macam. Apapun bentuk memuliakan. Sehingga apa? Dia merasa sahabatnya tetap ada. Dia merasa sahabatnya selalu ada walaupun sudah tiada. Kenapa? Karena ada yang tetap menjadi sahabatnya, yaitu anaknya. Walaupun mungkin kita tidak bisa ngopi bareng dengan mereka sebagaimana ayah kita bisa ngopi dan ngobrol berlama-lama dengannya. Mungkin nggak bisa bareng lagi pergi ke taklim. Kenapa? Ya kan? Udah nggak segenerasi. Tapi setidaknya ketika Mbak subuh kita pulang, misalnya ayah kita mampir, mungkin kita menyapa, Assalamualaikum Mbak. Gitu. Seperti itu. Minimal begitulah. Itu contoh-contoh dalam kesehariannya sahabat Asa TV. Muliakan. Sesungguhnya kita sedang memuliakan orang tua kita dengan amal kita. Atau mungkin, siapa di antara sahabat-sahabatnya itu yang selalu dibantu oleh dia, maka bantu dia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penting. Saya diajarkan oleh orang tua saya, dan saya yakin mungkin kan banyak orang tua lain yang mengajarkan dengan anak-anaknya. Walaupun saya melihat hari ini agak kurang di generasi sekarang. Tapi kalau generasi dulu ketika saya kecil, itu kemana orang tua saya pergi, entah ke rumah saudaranya, ke rumah temannya, itu diajak. Dan ketika sampai di rumahnya itu dikenalin. Ini anak saya namanya Fulan. Kemudian ke saya dikenalin. Ini teman ayah loh. Nah, ini saudara nih, masih ada hubungan darah dari ini. Namanya ini. Itu setiap dia pergi, kita diajak. Sehingga kita kenal saudara, kita kenal teman. Teman bapak tuh kenal. Kayak saya itu dagang di pasar. Saya tuh sering datang ke pasar. Sering dibawa, diajak ke pasar. Sholat Jumatan di masjid di pasar. Jadi tahu tuh teman-teman ayah. Sama-sama pedagang. Sehingga ketika saya sudah besar gitu, ayah saya minta saya khutbah Jumat di masjid di masjid pasar. Itu ketemu lagi teman-teman ayah. Ibaratnya saya cuma bilang, ya Allah dulu ya kan saya anak-anak main ke warung dia, ke lapak dia. Sekarang saya berceramah di podium dan mereka lah yang menjadi pendengarnya. Allahu Akbar. Itu satu kebahagiaan. Kenapa? Karena ayah saya bahagia.
Tapi kebahagiaan yang lain adalah saya menyambungkan pertemanan ayah saya bahkan sebelum ayah saya wafat. Dengan harapan apa? Dengan kedekatan itu terjalin terus. Sekalipun suatu saat ayah saya sudah wafat, ayah saya masih hidup di hari. Sahabat Asal TV yang dimuliakan Allah. Mari kita bertanya pada diri kita. Bagaimana bakti kita kepada orang tua? Bagi yang sudah meninggal orang tuanya, jangan putus asa. Baktimu masih dinanti oleh mereka di alam barzah, di alam kubur. Jangan putus asa. Baktimu masih ditunggu oleh Allah kepada mereka. Bukan hanya sebagai tambahan amal untuk mereka, orang tua kita, tapi juga menjadi ukuran kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kita lakukan, sahabat Asal TV, ingin menutup dengan satu buah hadis Rasulullah, sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alasnahum min amalihim min syai'in. Kata Allah, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dengan iman itu, dengan iman yang sama. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah akan menemukan, mengumpulkan, menghubungkan mereka, anak keturunan itu, ayah dengan bapaknya, dengan kakeknya, dengan cucunya, akan dipertemukan, akan dihubungkan. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Allah akan hubungkan kita. Jika orang tua kita ada di surga yang paling bawah, kita ada di surga yang atas, maka orang tua kita akan ditarik ke surga yang atas untuk membersamai kita. Pun begitu sebaliknya. Bahkan bukan tidak mungkin kita bisa menjadi sebab mengangkat mereka jika mereka berada di neraka. Ya Allah. Sahabat Asal TV yang muliakan Allah, berbaktilah kepada orang tua dan berbaktilah tanpa batas. Karena Allah tidak pernah membatasi bakti kita kepada mereka. Kecuali nyawa kita, nafas kita terputus dari raga kita. Jasad kita terpisah dari ruh kita. Allah dan Rasulnya tidak membatasi kebaikan-kebaikan kita untuk mereka sekalipun mereka sudah wafat. Maka berbaktilah selamanya kepada orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.